Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang halaman admin. Sekarang kita berada di halaman login. Kita masukkan email dari admin kita. Nah, jika sudah, kita masukkan passwordnya lagi. Lalu kita ketuk tombol login. Nah, jika berhasil masuk maka diarahkan ke dashboard. Sekarang kita buka untuk register mahasiswa. Kita isi semua input form. Yang pertama itu ada nama mahasiswa, lalu NIM mahasiswa. Kita masukkan. Lanjut, kita masukkan emailnya di input text di sini. Selanjutnya kita memasukkan alamatnya, Jalan Jambu, jenis kelamin, pilih jurusan yang ada, pilih sistem informasi, lalu masukkan tanggal lahir dari mahasiswa yang akan didaftarkan. Masukkan password, lalu konfirmasi password. Password tidak cocok, berarti password tidak match. Sekarang kita akan mengulanginya. Masukkan password, lalu confirm password, register. Nah, jika berhasil maka akan ada pemberitahuan. Selanjutnya kita akan kembali dan menuju ke halaman register dosen. Di sini ada nama, NIP, email, alamat, dan password. Masukkan nama dosen. Lalu kita masukkan NIP-nya. Kita masukkan email dari dosen. Nah, alamatnya. Password dan konfirmasi password, lalu kita register. Jika berhasil maka akan ada pemberitahuan kita keluar. Lalu kita akan mencoba membuat relasi menggunakan fitur membuat bimbingan. Nah, kita pilih mahasiswa yang ada, misalnya Irfandi Imran, lalu dosennya kita pilih Anthony, lalu kita register. Jika berhasil maka akan ada pemberitahuan. Kita kembali ke dashboard dan akan ada muncul di list jika berhasil. Nah, sekarang kita akan mencoba menghapus relasi bimbingan yang ada. Kita klik tombol tempat sampah. Nah, relasi berhasil dihapus, maka relasi akan hilang dari dashboard. Lanjut, kita akan menghapus akun dosen atau mahasiswa. Sini kita coba hapus mahasiswa, nama Syari, lalu kita klik tombol hapus. Nah, akan ada pemberitahuan bahwa berhasil dihapus. Nah, segitu saja untuk admin untuk fitur dari admin. Sekarang saya logout. Selanjutnya ada fitur untuk perusahaan. Sini kita bisa lihat kita akan mencoba untuk register perusahaan. Nah, kita pencet ini akan muncul form yang akan kita isi. Perusahaannya, email, alamat perusahaan, dan passwordnya.
perusahaannya jalan lalu passwordnya, confirm password, dan kita klik tombol register. Nah, berhasil. Lalu kita coba masuk sebagai perusahaan yang baru saja didaftarkan tadi di halaman login. Pertama-tama kita masukkan email dari perusahaan. Lalu password yang sudah didaftarkan, lalu kita login. Nah, kita akan diarahkan ke dashboard dari perusahaan. Nah, sini kita lihat belum membuat lowongan. Berarti kita akan mencoba untuk membuat lowongan terlebih dahulu. Judul lowongan programmer. Nah, di sini kita bisa lihat belum ada supervisor yang daftarkan, maka kita akan mendaftarkan supervisor terlebih dahulu. Supervisornya di sini kita bisa lihat ya, fitur register supervisor. Nah, kita coba buat supervisor Henry. Kita masukkan emailnya dan password dari akun supervisor ini. Kita coba isi dulu. Nah, jika sudah terisi semua, kita akan register, dan jika berhasil maka akan ada pemberitahuan kembali ke halaman dashboard. Lalu sekarang kita bisa membuat lowongan karena sudah ada supervisor. Kita isi judul lowongannya, pilih supervisornya, pilih jurusan dari dibutuhkan, isi masanya, lalu yang dibutuhkan berapa. Nah, sekarang kita akan mengisi deskripsinya. Jika sudah semua, kita akan pencet tombol buat lowongan, dan jika ada notifikasi maka buat lowongan berhasil. Nah, di sini sudah ada di dashboard lowongan yang telah dibuat. Kita bisa menghapusnya dengan tombol itu, tapi tidak akan dicoba. Lalu kita kembali ke lowongan. Kita bisa melihat lowongan yang telah dibuat. Jika kita klik, maka akan ada mahasiswa-mahasiswa yang mendaftar di lowongan tersebut. Mungkin itu saja untuk fitur dari role. Untuk akun dosennya kita bisa masukkan email dan passwordnya. Setelah masuk di halaman dashboard, foto profil dari dosen bisa diganti seperti gambar di atas. Nah, untuk di bagian mahasiswa bimbingan itu belum ada karena masih tahap pengerjaan, seperti juga jurnal harian dan penilaian akhir. Baik, seperti inilah tampilan dashboard mahasiswa. Setelah kita masuk dashboard mahasiswa, kita mendaftar lowongan dan kita masukkan nama perusahaan yang diinginkan, seperti perusahaan Sehat Santosa. Kita pilih kategori teknik sipil dan masukkan durasi bulanan. Dan kita pilih lowongan magang, dan sudah itu kita daftar, dan sudah daftar kita kembali dan kita bisa melihat status lowongan. Sudah status lowongan, jurnal harian, dan kita bisa membuat jurnal harian. Kita bisa memasukkan judul, tanggal, dan isi jurnal. Baik. Untuk di dashboard supervisor, di sini supervisor dapat menilai mahasiswa dan seperti lamaran masuk mahasiswa. Di sini dapat melihat daftar mahasiswa,
Yang kedua itu dapat memberikan penilaian bagi mahasiswa seperti memilih mahasiswa dan memberikan nilainya. Setelah itu sama seperti sebelumnya di supervisor itu dapat mengubah bagian foto profilnya seperti fitur mahasiswa dan dosen maupun admin.